Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Dewi Roazah dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2024 kelas A dengan NIM belakang 54. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan. Nah, dalam video kali ini saya akan mengambil dari kebudayaan wayang krucil. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman masyarakatnya. Nah, keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Salah satunya yaitu wayang krucil, warisan berharga yang memiliki ciri khas tersendirinya. Wayang ini tidak hanya menjadi media bagi masyarakat, namun juga berperan sebagai hiburan dan tuntunan. Sebelumnya, cuplikan video ini diambil dari beberapa sumber. Ada UPN Televisi Jatim, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kolos Channel, dan Moh Thohir Channel. Wayang menjadi salah satu budaya di Indonesia, dan kota Kediri termasuk salah satunya. Daerah yang mewarisinya yaitu daerah Senden Kabupaten Kediri, terkenal dengan paguyuban wayang krucilnya yang unik dengan ukuran wayang yang kecil dengan bahan dasar kayu. Berbeda dengan wayang lainnya, wayang krucil ini memiliki legenda yang panjang, menceritakan kerajaan Jenggala, Kediri, Ngurawan, dan Singosari, sampai dengan Majalengka yang dikenal dengan cerita Panjinya. Bahan dasar pembuatan wayang krucil yaitu kayu mentaos. Dengan mengambil gelondongan kayu yang khas, setelah itu kayu dipotong lalu dipipihkan. Barulah penggambaran pola wayang yang sesuai dengan karakter tokoh. Setelah penggambaran pola, kayu tersebut dihaluskan hingga masuk ke dalam tahap pengecatan. Semua proses yang mencakup di dalamnya menjadikan wayang ini mempunyai nilai khas yang tersendiri. Wayang itu memiliki simbol dari alam ataupun manusia. Letak wayang itu sendiri memiliki makna yang berbeda. Letak wayang yang berada di sebelah kanan itu memiliki watak yang baik, sedangkan wayang yang memiliki letak di sebelah kiri itu memiliki watak yang jelek, karena dalam sebelah kiri dapat dilihat wayang tersebut mulutnya menganga, yang artinya simbolnya nafsu. Sedangkan wayang yang berada di sebelah kanan itu kepalanya menunduk seperti orang sholat ataupun semedi. Di sebelah sisi kanan terdapat gunungan bulu merak yang bernama Kayon, yang artinya hidup, keinginan, kemudian. Selanjutnya, yang berada di tengah-tengah itu terdapat lampu yang bernama Blencong sebagai gambaran matahari siang, malam, rembulan. Selanjutnya, nafasnya wayang yang berada di krepyak dengan gamelan instrumen saron, gendang, dan gong. Sama seperti seni wayang lainnya, wayang krucil dipimpin oleh seorang dalang yang menggerakkan wayang dan menceritakan kisah dengan suara yang khas. Paguyuban wayang krucil dan wayang kulit Cipto Mudo Laras di daerah Senden Kabupaten Kediri yang didalangi oleh Ki Harjito Mudo. Cerita ini yang berfokuskan di cerita Panji. Cerita Panji dibuat tokoh Panji Asmara Bangun, Dewi Sekartaji, dan Galuh Kirana untuk menceritakan leluhur Prabu Joyoboyo. Mulai terpecahnya kahuripan menjadi 3 bagian karena Dewi Kilisuci tidak mau menjadi raja. Akhirnya terpecahlah antara Doho dan Jenggolo. Maka dari itu muncullah wayang krucil ini. Wayang krucil ini dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti bersih desa, sedekah bumi,
dan nazar. Nah, berikut cara-cara untuk mengembangkan wayang krucil. Yang pertama yaitu dengan kolaborasi dengan sekolah seni. Berkolaborasi dengan sekolah seni tradisional untuk menambahkan wawasan atau melatih para siswa menjadi dalang wayang krucil, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari sejarah di balik ceritanya wayang krucil. Yang kedua yaitu dengan cara siaran langsung pertunjukan wayang krucil. Dengan melakukan siaran langsung atau live streaming pertunjukan wayang krucil di media digital seperti YouTube, Facebook, ataupun TikTok, itu akan memperluasnya jangkauan para penonton. Yang ketiga yaitu dengan festival wayang krucil. Mengadakan festival tahunan atau acara khusus yang menampilkan pertunjukan wayang krucil di Kediri ataupun di luar Kediri. Festival itu bisa melibatkan dalang-dalang profesional di berbagai daerah untuk berkompetensi dan berkolaborasi serta menyuguh berbagai acara budaya sejarah lainnya. Masyarakat Jawa meyakini bahwa pementasan wayang krucil akan mendatangkan musibah bila sajian yang ditampilkan tidak memenuhi syarat. Stigma buruk itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat Jawa terhadap seni wayang krucil ini. Pentas wayang krucil ini dilangsungkan pada siang hari karena kondisi pementasan yang dihubungkan dengan peristiwa sakral atau ritual tertentu bagi masyarakat Jawa dikaitkan dengan kekuatan adi kodrati yang berarti patut dijaga keberadaannya. Wujud Raden Panji yang digambarkan sebagai kesatria dengan wajah berwarna putih atau kuning, sedangkan bentuk tekesnya berbeda-beda di setiap wilayah. Wujud tekes hanya dikenakan oleh Raden Panji Asmorobangun, sedangkan tokoh kesatria lainnya menggunakan topi gelang keling. Wayang krucil ini merupakan seni yang lahir pada masa awal kedatangannya Islam, yaitu di Pulau Jawa, sebagai media dakwah di Nusantara. Kesenian wayang krucil menyebar dan berkembang di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Karena itu, penyebaran wilayahnya dimulai dari wilayah Jawa Timur yang meliputi daerah Malang, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Ngawi, dan Bojonegoro, serta di Blora, daerah Jawa Tengah. Perkembangan ini menunjukkan wayang krucil tumbuh di lingkungan agraris dan dekat dengan sungai. Untuk yang terakhir, saya akan menampilkan cuplikan video dari kesenian wayang krucil. Selamat menonton. Nah, bisa dilihat gunungan yang berada di kanan itu adalah Kayon atau Gunungan Merak. Setelah itu, letak wayang akan dipindahkan ke kanan yang memiliki watak baik, sedangkan di sebelah kiri itu ada wayang yang mulutnya menganga berwarna hitam. Dia berwatak jelek karena sudah memiliki ciri watak yang bernafsu atau mulutnya menganga. Bisa dilihat juga yang berada di tengah itu terdapat lampu untuk menandai siang dan malam, waktu untuk cerita wayang krucil tersebut. Tentrem kang dirawuhi, tentrem kang ngrawuhi, slamet sing dirawuhi, slamet sing dirawuhi, muga-muga wae Gusti paring ijabah.
Kabupaten Kediri saya ngrembaka saya kuncara awit ana wangsa luhur. Luhuring bangsa gumantung ana ajining bangsa gumantung saka luhuring budaya. Rahayu ingkang sami rawuh, rahayu ingkang sami ngayahi kewajiban.